Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Oktagon Team kelompok 8 akan mempresentasikan tugas design thinking. Nah, tujuan tugas dari design thinking ini adalah presentasi mengenai customer validation dengan keterangan video minimal 30 menit. Ada beberapa agenda dalam presentasi ini. Agenda yang pertama itu adalah perkenalan diri, kemudian kesimpulan wawancara yang akan dijelaskan per individu, terus penjelasan empathy mapping per individu juga, kemudian penjelasan customer journey akan dijelaskan oleh 3 orang, yaitu saya dengan kedua teman saya, kemudian penjelasan persona yang akan dijelaskan oleh 1 orang, kemudian ada lagi analisis pain dan gain dijelaskan oleh 1 orang juga. Kemudian ada problem statement dijelaskan oleh 1 orang, dan yang terakhir adalah penutup. Slide selanjutnya. Kita akan ke agenda yang pertama, yaitu perkenalan diri. Pertama adalah saya, Rizky Purnama Andri dengan NIM 102022430059. Kemudian ada teman saya yang akan memperkenalkan diri sendiri. Dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada saya, Muhammad Abdurrahman, dengan NIM 102022430043. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang lain. Oke, kenalkan nama saya Muhammad Fadli Abdira Ramadan dengan NIM 102022430049. Selanjutnya, anggota lain silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, Nama saya oke, perkenalkan nama saya Akil Izzuddin Jafar dengan NIM 102022400249. Dan untuk rekan selanjutnya silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazal Ghafarah dengan NIM 102022400135. Baiklah, itu perkenalan singkat dari anggota kelompok kami. Ke agenda selanjutnya. Next slide. Nah, agenda ini akan membahas 10 pertanyaan, kemudian akan diberikan kesimpulan dari pewawancara, yaitu anggota kelompok kami. Nah, dalam 10 pertanyaan itu ada yang pertama itu adalah seberapa sering Anda mengalami kesulitan dalam mengatur waktu antara kuliah, organisasi, dan tugas. Yang kedua itu, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menyusun jadwal harian yang optimal. Yang ketiga, seberapa sering Anda lupa deadline tugas atau ujian. Yang keempat, bagaimana cara Anda saat ini mengingat tugas dan jadwal ujian. Yang kelima, apakah menurut Anda metode tersebut efektif? Yang keenam, seberapa besar distraksi dari media sosial? Yang ketujuh, seberapa sulit Anda menemukan waktu yang cocok untuk berdiskusi atau bekerja dalam tim? Yang kedelapan, bagaimana Anda biasanya menyusun jadwal harian atau mingguan? Apakah Anda menggunakan alat tertentu seperti aplikasi atau kalender fisik? Yang kesembilan, apa fitur utama yang Anda harapkan dari sebuah aplikasi manajemen waktu untuk membantu produktivitas akademik Anda? Yang ke-10 atau yang terakhir adalah seberapa sering Anda merasa kewalahan dengan tugas dan tanggung jawab akademik? Nah, dari 10 pertanyaan itu akan diambil kesimpulan dari per individu anggota kelompok. Anggota kelompok yang pertama akan memberikan kesimpulan, dipersilahkan.
Baik, hasil kesimpulan yang saya dapat dari wawancara dengan narasumber adalah subjek narasumbernya yaitu bernama Ridho, berlatar prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Kesimpulan dari wawancaranya adalah bahwa responden mengalami kesulitan dalam mengatur waktu antara kuliah, organisasi, dan tugas karena jadwal yang kurang menentu. Ia sering lupa deadline tugas atau ujian dan saat ini hanya mengandalkan ingatan manual yang dianggap kurang efektif. Selain itu, media sosial menjadi distraksi yang signifikan dalam fokus belajar. Kesulitan juga ditemukan dalam mencari waktu yang cocok untuk kerja tim karena perbedaan jadwal masing-masing anggota. Meskipun kadang-kadang menggunakan Google Calendar untuk menyusun jadwal, responden masih merasa kewalahan dengan tugas akademik yang banyak. Ia menginginkan aplikasi manajemen waktu dengan fitur pengatur prioritas dan notifikasi pengingat untuk membantu produktivitas akademiknya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang bertugas. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya. Di sini saya mewawancarai narasumber yang bernama Agung Prayasa NR, berlatar belakang jurusan Teknik S1 Teknik Komputer semester 2. Berdasarkan hasil wawancara saya terhadap narasumber itu masih mengalami kesulitan dalam mengatur waktu, terutama saat jadwal kuliah padat dan deadline tugas berdekatan. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah menjaga konsistensi dalam menjalankan jadwal yang sudah dibuat, karena sering terganggu oleh tugas dadakan atau aktivitas yang tidak terduga. Meskipun narasumber sudah menggunakan Google Calendar, Notes HP, dan Sticky Notes untuk mencatat tugas dan deadline, narasumber mengaku masih sering lupa mengecek atau melewatkan notifikasi, sehingga tetap kesulitan dalam mengelola waktunya. Selain itu, distraksi dari media, sosial, dan game juga menjadi kendala besar, karena seringkali niat untuk beristirahat sebentar justru berujung pada kehilangan banyak waktu. Untuk mengatasi masalah ini, narasumber berharap adanya aplikasi manajemen waktu yang lebih efektif dengan fitur pengingat otomatis untuk deadline, sinkronisasi dengan jadwal kuliah, serta dukungan untuk kerjasama tim. Dengan adanya aplikasi seperti ini, diharapkan pengelolaan waktu bisa menjadi lebih teratur, tugas tidak terlewat, dan produktivitas meningkat. Itu saja dari saya. Persilakan untuk anggota lain. Berikut saya akan menjelaskan hasil kesimpulan wawancara saya dengan responden yang bernama Zahiran. Zahiran sering mengalami kesulitan dalam mengatur waktu antara kuliah dan tugas, terutama dalam menjaga keseimbangan antara akademik, bermain game, dan istirahat. Untuk mengelola jadwal, ia menggunakan tempelan jadwal di dinding, Google Calendar, dan catatan di handphone, yang dianggap cukup efektif dalam menghindari lupa deadline. Ia menghadapi distraksi besar dari media sosial dan kesulitan menemukan waktu diskusi dengan tim karena perbedaan jadwal menjelang ujian. Menjelang ujian, ia sering kewalahan dengan tugas yang menumpuk, tetapi berusaha mengatasinya dengan membuat daftar tugas. Zahiran mengharapkan aplikasi manajemen waktu yang dapat mengintegrasikan jadwal kuliah, deadline tugas, dan notifikasi untuk meningkatkan produktivitas akademiknya. Mungkin itu saja untuk batu- untuk rekan saya selanjutnya dipersilahkan. Jadi Lalu untuk selanjutnya latar adalah narasumber, baik, selanjutnya adalah penjelasan eh, dari saya. Saya mengambil narasumber dari S1 Teknik Industri, yaitu teman-teman saya sendiri yang bernama Roy Hendrik. Nah, Roy ini berdasarkan hasil wawancara ini, Roy memiliki manajemen waktu yang cukup baik karena sudah bisa memprioritaskan tugas dan belum pernah melewatkan deadline.
Namun, dia memiliki tantangan terbesar yang dihadapi ketika terjadi tabrakan jadwal antara kuliah dan organisasi, serta kesulitan dalam menemukan waktu yang cocok untuk bekerja dalam tim. Dalam mencatat deadline, Roy ini menggunakan metode manual dengan cara mencatat di kertas yang ditempel di meja belajar. Dan menurutnya, metode ini efektif. Namun, masih memiliki tantangan yaitu distraksi dari media sosial sangat memengaruhi fokus belajarnya. Dalam menyusun jadwal, ia lebih memiliki kalender fisik dibanding aplikasi digital karena distraksi dari media sosial ini. Nah, untuk meningkatkan produktivitas akademik, Roy ini berharap adanya aplikasi yang memiliki fitur pengingat jadwal dan tempat penyimpanan file dalam satu platform. Meskipun sering kesulitan dalam mengerjakan tugas karena mata kuliah yang sulit, ia tetap berusaha mengatur waktunya dengan baik. Mungkin itu uh, kesimpulan dari wawancara saya dengan Roy. Selanjutnya dipersilahkan. Untuk pertama-tama untuk latar dari narasumbernya itu bernama Afif dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Pertama-tama responden ini kesibukannya cuma kuliah, dia tidak ikut organisasi. Namun dia tetap kesulitan untuk mengatur jadwal untuk kuliah dan tugas-tugasnya dia karena dia di DKV, jadi tugas-tugas dia tuh banyak, jadi kayak banyak tugas-tugas yang fisik kayak membuat nirmana, majalah, poster, dan sebagainya. Dan deadline-nya pun banyak yang berdekatan. Afif pun sering melewati deadline dan untungnya dapat keringanan dari dosennya. Jadi dia pun gak 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 menggunakan aplikasi atau kalender fisik untuk mengatur jadwal. Jadi dia cuma sekedar membuka KSM atau membuka MyTellU. Jadi tidak ada kesadaran untuk menggunakan aplikasi tertentu buat mengatur gitu. Dan Afif pun sering terdistraksi oleh kayak Netflix karena dia suka nonton film gitu. Jadi dia kadang kalau udah nonton langsung bablas. Jadi intinya kesadaran dia buat mengatur waktu, manajemen waktu itu kurang. Itu dari saya. Baiklah, next slide. Agenda selanjutnya adalah empathy mapping yang akan dijelaskan per individu juga seperti urutannya seperti menarik kesimpulan wawancara tadi. Urutan pertama kepada anggota yang bertugas dipersilahkan. Baik, sebelum saya membacakan hasil empathy mapping yang telah saya buat, mungkin saya akan menjelaskan apa itu empathy mapping. Jadi, empathy mapping adalah alat visual yang digunakan untuk memahami perspektif, perasaan, kebutuhan, dan perilaku pengguna atau pelanggan dalam suatu pengalaman tertentu. Peta ini biasanya terdiri dari 4 kuadran utama: thinking, feeling, seeing, and doing, yang membantu tim dalam mendalami apa yang dipikirkan, dirasakan, dilihat, dan dilakukan oleh pengguna. Dengan menggunakan empathy mapping, bisnis atau tim desain dapat lebih baik menyesuaikan produk, layanan, atau strategi pemasaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna, sehingga meningkatkan pengalaman dan keterlibatan mereka. Baik, untuk empathy mapping yang saya bikin ada 4, yaitu di feel. eh, Narasumber merasa jadwal kuliah yang padat dikarenakan dia berlatar eh, fakultas teknik dan mengikuti banyak organisasi di luar perkuliahan. Selanjutnya, narasumber sulit untuk fokus dan menyelesaikan tugas dikarenakan adanya distraksi dengan media sosial dan ajakan untuk nongkrong bersama teman biasanya. Jadi, narasumber ini merasa dirinya sulit untuk fokus dalam mengerjakan tugas atau menyelesaikan tugas. Selanjutnya,
narasumber tidak bisa menentukan prioritas. Eh, Alasannya dikarenakan eh, karena ada banyaknya tugas berlatar dari kuliah, organisasi, dan lain-lain. Jadi narasumber ini merasa kesulitan mana yang harus dikerjakan lebih dulu, apakah kuliah, matkul A atau matkul B ataupun organisasi. Selanjutnya, eh, banyak mengikuti organisasi. Narasumber ini ingin eh, mengikuti banyak organisasi itu dikarenakan yang utama dia ingin memiliki banyak TK, lalu selanjutnya ingin mengasah soft skill yang berupa komunikasi, eh, leadership, dan manajemen. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Eh, Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang bertugas. Baik. Di sini punya saya juga terbagi menjadi 4 dan terpisah menjadi 3 bagian, 3 aspek, yaitu ada di think, say, dan do atau tindakan. Saya mulai dari think dulu. Di sini thinknya frustasi karena sering lupa tugas dan jadwal kuliah terintegrasi dengan aplikasi. Jadi mahasiswa sering merasa frustasi karena sering lupa tugas yang harus dikerjakan. Ketika banyak deadline yang berdekatan, mahasiswa sering kesulitan untuk mengingat semuanya. Oleh karena itu, mahasiswa berpikir bahwa jadwal kuliah yang terintegrasi dengan aplikasi akan sangat membantu dalam mengelola waktu dengan baik. Kemudian di aspek C, ada aplikasi ini harus mudah digunakan dan sering lupa jadwal, tugas, dan organisasi. Saat diwawancarai, mahasiswa mengatakan bahwa aplikasi manajemen waktu ini harus mudah digunakan agar efektif dalam membantu mengelola jadwal. Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan bahwa sering lupa jadwal kuliah dan organisasi, sehingga memerlukan sistem pengingat yang lebih efektif. Kemudian di aspek do, mahasiswa mencoba menulis jadwal dan tugas di HP. Sebagai salah satu cara untuk mengingat deadline, mahasiswa menggunakan atau mencoba aplikasi Notes di HP. Namun metode ini masih kurang efektif karena sering kelewatan jadwal akibat lupa mengecek notifikasi yang masuk. Mungkin itu saja dari saya. Dilanjutkan oleh anggota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mungkin cuma dua. Yang pertama itu menempel jadwal yang sudah di print. Ini berada di aspek das yang dia lakukan karena agar lebih mudah diingat. Biasanya dia menempel jadwal di dinding atau di lemarinya sesuai dengan wawancara yang setelah dia bilang. Dan di aspek C, sering kelewat jadwal karena lupa mengatur notifikasi. Mungkin dia ingin ada pengingat otomatis untuk eh, untuk setiap hari, mungkin untuk mengingatkan dia bahwa apakah ada jadwal baru tambahan atau jadwal yang misal kayak event-event tertentu agar dia bisa mengingatnya. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya diserahkan oleh rekan saya yang bertugas. Selanjutnya saya akan menjelaskan empathy mapping dari saya. Dari narasumber saya itu dia sering terpikir bahwa dia lupa jadwal perkuliahan. Dia juga sering, aduh lupa banget. Dia sering bilang lupa banget. Terus yang dirasain sama narasumber saya juga bahwa dia itu sering lupa sama jadwal perkuliahan. Jadi yang dia lakukan itu menggunakan sticky notes untuk mengingat jadwal perkuliahan yang pada takutnya eh, pas mau melakukan aktivitas organisasi, dia malah bentrok sama jadwal perkuliahan. Mungkin itu saja penjelasan empathy mapping dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang bertugas. Jadi di sini dia berpikir gitu, dia mau bisa mengatur pengingat waktu yang fleksibel, yang mudah gitu, yang simpel. Jadi agar dia tuh gunainnya tuh gampang gitu. Terus di sini dia yang dia lakuin endorse gitu.
dia melihat jadwal di KSM. Atau dia tuh juga sering buka lewat di MyTelU karena dia tuh nggak make aplikasi atau alat tertentu buat ngatur jadwalnya dia gitu. Jadi ya Next slide. Baiklah, lanjut ke agenda berikutnya yaitu customer journey. Pada agenda ini akan dibacakan oleh 3 orang anggota, yaitu yang pertama itu Muhammad Abdurrahman, yang kedua saya Rizky Purnama Andre, yang ketiga Muhammad Fadli Abdira Ramadan. Kepada Abdurrahman dipersilahkan. Baik, sebelum saya membacakan journey step feeling dan talk-nya atau customer journey-nya, saya akan menjelaskan apa itu customer journey. Jadi, eh, customer journey map adalah representasi visual dari pengalaman pelanggan saat berinteraksi dengan sebuah produk, layanan, atau merek dari awal hingga akhir. Peta ini menggambarkan setiap tahap perjalanan pelanggan, mulai dari kesadaran, pertimbangan, keputusan, pembelian hingga loyalitas serta mencakup emosi, kebutuhan, dan tantangan yang mereka hadapi di setiap titik kontak atau touch point. Dengan menggunakan Customer Journey Map, bisnis dapat mengidentifikasi peluang perbaikan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan menciptakan strategi yang lebih efektif untuk memenuhi harapan pelanggan secara menyeluruh. Mungkin langsung saja saya akan membacakan step pertama dan step kedua. Yaitu step pertama, journey step, Tawang menyadari bahwa dia sering lupa tugas dan merasa frustasi dengan hal tersebut. Feeling atau perasaannya sedikit shock dan sedikit frustasi gitu. Karena dia nih udah berulang kali melakukan hal tersebut gitu. Jadi yang dipikirnya adalah eh, saya selalu lupa tugas ini sangat mengganggu gitu. Lalu lanjut ke step kedua, Tawang mulai mempertimbangkan solusi seperti menggunakan sticky notes atau mencari aplikasi pengingat feeling. Nah, dalam pikiran Tawang, dia seperti mendapatkan ide untuk menyelesaikan masalah yang terus berulang kali ini, yaitu dengan menggunakan sticky notes tadi. Lalu dalam pikirannya dia mungkin saya bisa mencoba sticky notes lebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi pengingat gitu. Apakah lebih efektif menggunakan sticky notes gitu? Cukup efektif atau enggak gitu? Lalu step selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang bertugas. Step journey yang selanjutnya itu adalah Tawang memutuskan untuk mencoba aplikasi pengingat setelah sticky notes itu dirasa kurang efektif. Nah, yang dipikirin Tawang ini, saya akan mencoba aplikasi ini, semoga bisa membantu lah ya katanya. Dia dengan merasa atau feeling dengan merasa yakin dengan aplikasi yang dia coba ini, karena sebelum mencoba aplikasi ini, sticky notes ini dia rasa kurang efektif. Nah, journey step selanjutnya itu Tawang mengunduh dan mencoba aplikasi untuk pertama kali, menambahkan tugas dan mengatur pengingat waktu. Tawang ini merasa senang karena dia berpikir bagaimana cara menggunakan fitur sticky notes ini, sticky notes di aplikasi ini. Dia merasa senang karena dia bisa mempelajari hal baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bertugas di Untuk journey step selanjutnya, Tawang mulai menggunakan aplikasi secara rutin untuk mencatat tugas dan mengatur jadwal. Feeling yang dirasakan oleh Mas Tawang, dia merasa jadwalnya itu sudah mulai terplan atau terorganisir. Jadi dia tidak berantakan lagi lah tugas dalam mengatur jadwal tugas dan jadwal hariannya. Terus apa yang dipikirkan Mas Tawang ini, aplikasi ini sangat membantu Mas Tawang untuk mencatat tugas dan mengatur jadwalnya, sehingga dia tidak akan lupa lagi oleh tugas-tugasnya. Untuk journey step selanjutnya,
Tawang merasa puas dengan aplikasi dan mulai merekomendasikannya kepada teman-teman atau orang lain yang memiliki masalah serupa. Sini Tawang mulai merasa senang, merasa happy karena tugas dan jadwalnya sudah tidak berantakan, terorganisir, dan Tawang juga bisa memberitahu temannya tentang aplikasi ini. Jadi Tawang berpikir Tawang harus memberitahu teman-teman tentang aplikasi ini. Mungkin itu saja, diserahkan kepada Mas Rizky lagi. Jadi dari customer journey ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Tawang merasa puas dengan aplikasi dan dia mulai merekomendasikannya kepada teman-teman atau orang lain yang memiliki masalah serupa. Kenapa dia bisa, kenapa journey step ini bisa memiliki kesimpulan seperti itu? Karena Tawang merasa harus memberitahu teman-teman tentang aplikasi ini karena aplikasi ini sangat membantu. Oke, itu dari customer journey. Next step, next slide. Agenda yang berikutnya itu adalah persona journey yang akan dijelaskan oleh rekan anggota kelompok saya. Dipersilahkan. Jadi, saya akan menjelaskan tentang persona journey. Jadi, persona journey itu apa sih? Ya, persona journey itu adalah ya kepribadian seseorang, apa karakter seseorang yang terdiri dari latar belakang, yang bisa dibilang persona, goal itu tujuan, pain points itu halangan atau kesulitan dia, personality kepribadian dia, interest itu hal-hal yang membuat dia tertarik. Nah, di skill ada skill ya kemampuan dia maupun hard skill atau soft skill itu pun. Nah, tech savviness ini itu kemampuan dia dalam beradaptasi dengan teknologi. Nah, dari persona kita dapat melihat ini adalah salah satu contoh ya. Dia namanya Deng Tawang, eh, dia umur 21, mahasiswa. Deng Tawang adalah mahasiswa semester 5 yang aktif di organisasi kampus dan sering kewalahan mengatur antara akademik, organisasi, dan kehidupan pribadi. Dia mempunyai tujuan, yaitu meningkatkan produktivitas, lulus tepat waktu dengan IPK tinggi, aktif di organisasi tanpa mengorbankan akademik. Jadi dia mau itu tetap aktif di organisasi, tetap menjalankan eh, UKM-UKM dan tanpa mengorbankan akademik, tanpa mengorbankan waktu terhadap tugas yang diberikan pada dia. Nah, di pain points atau kesulitan. Nah, kesulitan dia dalam mengingat jadwal, kesulitan mengatur prioritas, dan dan kekurangan tuh dia kekurangan tidur. Nah, di personality atau kepribadian, dia itu orangnya fleksibel, eh, ambisius, aktif, rajin, dan on time. Nah, hal-hal yang membuat dia tertarik seperti public speaking dan debat, menulis artikel dan konten kreatif, traveling, dan mencoba makanan baru. Nah, untuk skills itu kemampuan komunikasi yang baik. Jadi dia dapat eh, memiliki kemampuan komunikasi, public speaking yang baik, kemampuan menulis dan presentasi. Dan tech savviness atau kemampuan dia beradaptasi dengan teknologi itu berada di tingkat menengah. Dan dia biasanya itu memakai Google Calendar dalam mengatur jadwal. Mungkin itu saja dari contoh eh, persona, persona journey atau karakter Deng Tawang itu. Selanjutnya diserahkan kepada rekan saya. Baiklah, itu penjelasan dari persona journey.
Persona Journey ini menjelaskan uh, beberapa keterangan dari Daeng Tawang ya. Ada beberapa keterangan yaitu goal, pain point, personality, atau uh, Daeng Tawang itu seperti apa. Kemudian ada interest, ketertarikan Daeng Tawang terhadap apa. Kemudian ada skill dan tech savviness atau cara dia beradaptasi. Oke, next slide. Oh, ini selanjutnya ada pain and gains. Di sini di di highlight saya dulu ya. Ada di gains itu ada dia gainsnya tuh menggunakan sticky notes, menulis jadwal dan tugas di hub. Itu jangan digeser, geser ke ini dong yang buat. Nah, ya makasih. Jadi dia Genza tuh menggunakan sticky notes yang dia inisiatifnya gitu menggunakan notes, menulis jadwal dan tugas di HP, lalu dia mengatur pengingat waktu yang fleksibel, lalu dia PNC tuh yang dia rasakan frustasi karena sering lupa tugas, lupa jadwal perkuliahan, sulit untuk fokus, tidak bisa menentukan prioritas, lalu customer jobsnya tuh dia menggunakan sticky notes, menempel jadwal di dinding kamar, menulis di buku catatan. Lalu ada rincian ini ya, pain dan gainnya. Lalu di painnya itu ada pelupa banget, lalu ada tidak bisa menentukan prioritas, lalu dia sering lupa jadwal, tugas, dan organisasi. Lalu dia juga sering frustasi karena sering lupa tugas, lupa jadwal kuliah, sulit untuk fokus. Lalu di Gense tuh aplikasi ini tuh harus mudah digunakan, jadwal kuliah terintegrasi dengan aplikasi, menulis jadwal dan tugas di HP, menggunakan sticky notes, lalu dia bisa mengatur tenggat waktu yang fleksibel, bisa dilanjut. Baiklah, next slide. Uh, Baik, di sesi ini saya akan menjelaskan apa tujuan produk kami, masalah spesifik apa yang kami tuju, bagaimana solusi yang kami tawarkan, dan bagaimana kami mengukur keberhasilannya. Jadi pertama tujuan produk kami itu dirancang untuk membantu mahasiswa mengatur dan meningkatkan produktivitas dalam keseharian mereka. Masalah yang dipecahkan yaitu banyak mahasiswa menghadapi kesulitan mengatur prioritas antara tugas kuliah dan kegiatan organisasi serta sering lupa deadline, sehingga mengganggu kinerja akademik dan aktivitas lainnya. Solusi yang kami tawarkan adalah kami memberikan tools manajemen waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, termasuk fitur pengaturan prioritas, pengingat deadline, dan tampilan visual yang interaktif. Indikator keberhasilannya, produk kami berhasil jika mahasiswa atau penggunanya menjadi lebih terorganisir, jarang lupa deadline, dan merasakan peningkatan produktivitas dalam menjalankan tugas-tugas akademik maupun organisasi. Jadi produk kami ini hadir untuk menjawab masalah masalah waktu dengan memberikan tools manajemen waktu yang praktis dan efektif, sehingga mahasiswa lebih terorganisir dan fokus pada prioritas dan tentunya lebih produktif. Itu saja dari saya, sekian. Kembali Mas Rizky. Next slide. Oke, terima kasih dari yang sudah menonton video presentasi kami. Mungkin ini adalah slide terakhir
ucapan terima kasih dari Octagon Team. Uh, Mungkin ada salah kata atau salah ucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.